Film ini dimulai dengan memperlihatkan dua orang polisi Meksiko sedang menggedor pintu sebuah rumah yang diduga rumah itu milik seorang pembunuh berantai, pengedar narkoboy sekaligus pemimpin sekte sesat pemuja setan. Mereka datang ke sana mendapatkan perintah dari atasannya untuk mencari kebenaran serta bukti yang ada. Setelah masuk ke dalam rumah, ternyata benar, mereka berdua menemukan sisa-sisa tumbal hewan dan manusia yang sangat mengerikan. Mereka berdua ditangkap oleh anggota penghuni rumah, dan seorang polisi yang bernama Ulises dipaksa untuk menyaksikan rekannya dihabisi oleh mereka. Ulises hanya didor di bagian kakinya saja dan diberi kesempatan tetap hidup untuk memperingatkan aparat penegak hukum lainnya agar jangan pernah berani mencampuri urusan mereka. Satu tahun kemudian kita akan diperlihatkan 3 orang mahasiswa lulusan perguruan tinggi kedokteran Texas. Dia adalah Henry, Phil, dan Eddie. Mereka bertiga bersama teman-temannya sedang menikmati api unggun di pantai Galveston, Texas. Sebelum melanjutkan ke gelar masternya, Henry dan Phil mengajak Eddie ke kota perbatasan Amerika Meksiko, yaitu sebuah kota yang benar-benar bebas untuk melakukan hal apapun, memanfaatkan lemahnya hukum di sana. Mereka akhirnya pergi ke Meksiko untuk bersenang-senang. Singkatnya, sampailah mereka di wilayah Matamoros, yaitu sebuah kota yang padat akan penduduk, serta angka kriminalitas yang cukup tinggi. Karena konon kabarnya, di daerah tersebut remaja umur 16 tahun dilegalkan untuk minum minuman keras. Mereka sangat menikmati akan hal itu dan segera mencari kesenangan lain di sebuah klub. Di sana Henry memanggil Phil lalu memperkenalkannya dengan seorang wanita muda yang katanya berusia 17 tahun. Phil yang sebelumnya belum pernah melakukan gituan dengan seorang wanita pun tampak seperti gugup di saat Henry menawarkannya. Henry berkata, "Ini adalah kesempatan bagus untuk kamu membuktikan kejantananmu dan menjadi pria sejati." Sisi lain, Ed sepertinya tertarik dengan seorang wanita bartender bernama Valeria. Dia pun lalu mendekatinya. Ketika Ed akan berkenalan dengan Valeria, Valeria diganggu oleh pengunjung yang sedang mabuk. Niat hati ingin menolong Buck seperti pahlawan, Ed malah diserang oleh pria itu yang mengakibatkan terkena goresan pisau di bagian perutnya. Karena merasa bersalah, akhirnya Valeria segera mengobati luka Ed. Dan akibat insiden tersebut, mereka berdua pun menjadi lebih dekat satu sama lain. Di tempat lain, Phil yang akan bermantap-mantap dikejutkan oleh suara balita yang menangis. Ternyata guys,
Wanita yang diketahui bernama Amelia itu sudah memiliki anak dari hasil hubungan gelap, dan sepertinya Phil mulai menyukai wanita itu. Hal itu Phil ceritakan pada kedua temannya di keesokan hari. Tentu pernyataan dari Phil dibuat lelucon oleh mereka, terutama oleh Henry, karena tujuan mereka berlibur ke Meksiko hanya untuk have fun, bukan malah jadi cinlok sama cewek-cewek bar. Tidak berselang lama datanglah Valeria dan sepupunya. Mereka berniat pergi ke karnaval di malam itu. Sesampainya di sana, sebelum memasuki wahana permainan, mereka menikmati beberapa jamur halusinogen terlebih dahulu, yang dimana jamur itu bisa membuat seseorang jadi ngefly atau halusinasi. Setelah itu, mereka seru-seruan dan mencoba beberapa permainan yang ada. Ditambah Valeria memperlihatkan tarian-tarian kecilnya yang membuat Ed jadi semakin suka. Namun di tengah keseruan itu, Phil pergi lebih awal untuk memberikan sebuah boneka beruang kepada anaknya Amelia. Saat di perjalanan, seseorang yang tak dikenal menghampirinya. Pria itu meminjam korek untuk menyalakan udutnya. Dia yang seperti orang linglung pun ditawari tumpangan oleh pria itu. Awalnya dia sempat ragu, namun ketika dia dibujuk menaiki mobilnya, akhirnya dia pun tidak menolak tawaran itu. Setelah masuk, ternyata di dalamnya sudah ada beberapa orang dan si botak yang ada di awal film salah satunya. Mereka membius Phil dan membawanya ke suatu tempat. Di keesokan harinya, Henry dan Ed baru sadar bahwa dari semalam Phil belum juga kembali ke hotel. Bahkan nomornya pun tidak bisa dihubungi. Khawatir akan terjadi sesuatu, akhirnya mereka memutuskan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Akan tetapi seperti yang kita duga, saat tiba di sana, mereka tidak mendapatkan titik terang atas laporannya. Bahkan polisi itu menakut-nakuti dengan mengatakan, jika Phil menghilang dalam waktu 72 jam, maka pihak kepolisian tidak bisa berbuat banyak. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba Ulysses datang dengan membawa beberapa bukti kejahatan Sentilen yang sudah dia kumpulkan selama ini untuk diberikan kepada polisi. Meski sudah mendapatkan banyak bukti, polisi di sana seakan tidak mau tahu dan takut kepada kelompok yang dipimpin oleh Sentilen tersebut. Jadi Sentilen ini adalah pemimpin kartel Vaquez di Meksiko, yang juga merupakan pemuja setan yang sadis. Ia memerintahkan kepada para pengikutnya untuk menculik dan menghabisi korban-korbannya, baik itu manusia maupun hewan, dengan cara yang mengerikan dan aneh untuk memenuhi kebutuhan ritualnya. Di tempat lain, Phil yang sudah tersadar mendapati dirinya terikat di sebuah gudang peternakan di bawah pengawasan Randall, yaitu seorang pembunuh dari Amerika yang merupakan pengikut Sentilen. Di sana Phil memohon untuk dibebaskan dengan iming-iming uang. Dengan tegas Randall menolak karena semua ini bukan soal uang, melainkan soal tumbal. Ia pun menjelaskan bahwa kelompoknya mengikuti semacam voodoo Afrika. Jadi ada di Afrika itu semacam kepercayaan tertua sejak awal peradaban manusia. Nah, ritual voodoo sendiri melibatkan pengorbanan hewan. Meskipun belum mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Randall, dia pun menjadi takut. Phil memiliki ide untuk kabur dengan cara ini. Phil kebingungan mau lari kemana, karena sekeliling tempat itu hanya tanah tandus yang gersang. Di saat Phil mencoba menghentikan mobil yang lewat di sekitar situ, pengikut Sentilen lainnya berhasil mengejar dan menangkapnya kembali. Tanpa mereka sadari,
Dari kejauhan, Ulysses sengaja diam-diam mengawasi pergerakan mereka. Tidak berselang lama, Sentilen datang. Dia menjelaskan alasan menangkap Phil, bahwa dia memerlukan darah manusia atau tumbal pengorbanan untuk memperoleh kekuatan sihir. Dengan bantuan ritual mistis sesatnya, mereka memiliki keyakinan akan selalu berhasil menyelundupkan barang terlarang, sehingga polisi nggak mampu menangkapnya. Di saat Henry sedang mencari keberadaan Phil, dia merasa kesal sama mobil yang selalu memperhatikannya. Sontak Henry terkejut ketika melihat boneka beruang yang dibawa oleh Phil berada di dalam mobil pria yang tidak dikenal. Mereka menduga bahwa pria itulah yang menculik Phil. Sepupunya Valeria memberitahu mereka bahwa mereka sudah berurusan dengan orang-orang penganut voodoo Meksiko. Jika kalian berurusan dengan sekte tersebut, lebih baik merelakan teman kalian. Ia juga memperingatkan Valeria untuk menjauh dari orang-orang Amerika ini karena khawatir akan mengancam keselamatannya. Secara tidak sengaja, Henry melihat mobil tadi sedang terparkir di pinggir jalan. Henry yang sudah kesal pun menghampiri lalu memecahkan lampu mobilnya. Ternyata mereka tidak sendirian. Pria berkepala pelontos itu keluar, dan inilah yang terjadi. Beruntung tembakannya meleset dan hanya menggores leher Henry saja. Ed yang melihat polisi sedang berada di TKP pun memanggilnya. Namun polisi tersebut malah pergi dari sana, seakan tidak melihat kejadian apapun. Setelah mengalami insiden tersebut, Henry pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Di sana Henry mengajak Ed pergi dari Meksiko dan menganggap Phil sudah meninggoy di tangan mereka. Tiba-tiba Ulysses datang dan memberitahu bahwa Phil masih hidup, lalu menjelaskan tujuan mereka menumbalkan manusia, yaitu agar bisnis penyelundupan narkoboynya tidak terlihat dan lolos saat di perbatasan antar negara. Mereka kemudian memutuskan untuk bekerja sama, mempersiapkan persenjataan dan bertemu di suatu tempat. Sambil menunggu, Ed mengantarkan Valeria pulang ke rumahnya dan menyuruh Henry agar beristirahat terlebih dulu. Di tempat lain, sepupu Valeria yang sudah tiba di rumah dikejutkan oleh pintu rumahnya yang terbuka. Dia mencurigai ada seseorang yang telah masuk ke dalam sana. Setibanya di kamar, dia mendapati seonggok kepala kambing di atas kasurnya. Namun tiba-tiba dari belakang, singkatnya mereka berdua sampailah di rumah Valeria. Di saat Ed akan pergi, dia mendengar teriakan Valeria dan bergegas masuk ke dalam rumah itu. Dia mendapati Valeria sedang ketakutan karena melihat sepupunya yang sudah meninggoy tanpa kepala. Di tempat Henry, tiba-tiba listrik padam. Dia lalu menuju resepsionis untuk mengajukan komplainannya, tapi tidak ada satu orang pun di sana. Saat akan kembali ke kamar, ternyata sudah banyak dari pengikut Sentilen yang mengepungnya dengan membawa parang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Yang singkatnya dia pun tertangkap oleh mereka dan dihabisi hingga meninggoy.
Ed bersama Valeria telah tiba di hotel dan melihat banyak polisi di sana. Dia sudah memiliki firasat yang gak enak. Dia segera berlari. Dan benar saja, sahabatnya itu telah meninggoy dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Melihat sahabat dan sepupunya telah tiada, mereka berdua dibantu Ulysses berniat untuk menyerang markas Sentilen, dan tentunya dilengkapi dengan persenjataan yang mumpuni. Beralih kepada Pil yang akan dibawa ke suatu tempat. Ternyata Pil dibawa ke ruangan penumbalan yang dipimpin oleh Sentilen. Ritual pun dilakukan. Perlahan Sentilen itu memotong-motong bagian tubuh Pil hingga ia berteriak kesakitan. Setelah selesai, Pil diikat hingga cairan merahnya menetes. Dan cairan merahnya itu untuk persembahan ritual sesatnya. Sementara di sisi lain, mereka bertiga berhasil menyusup ke markas Sentilen. Mereka pun segera berpencar. Ulysses masuk ke dalam mencari Sentilen, sedangkan Ed Valeria mencari keberadaan Pil. Di sana mereka menemukan bekas pakaian yang terakhir digunakan oleh Pil. Dan saat mereka datang, mereka membawa sebuah buntelan yang ternyata itu adalah kepalanya Pil. Ed yang menyaksikan itu dari tempat persembunyiannya pun sangat terpukul. Dia bersedih karena terlambat menyelamatkan sahabatnya. Di tempat lain, Ulysses berhasil menemukan Sentilen. Ia pun langsung menyerangnya menggunakan gagang senapan. Niat hati ingin membuat dia menderita terlebih dulu karena sudah menghabisi rekan dan menembak kakinya setahun yang lalu. Namun dari belakang, Ulysses malah ditusuk oleh cem-cemannya Sentilen. Hal itu diambil kesempatan oleh Sentilen untuk menyerang balik, hingga Ulysses terkena tembakan. Beruntung dia masih bisa menembak balik Sentilen berkali-kali sampai Sentilen itu meninggoy. Dengan tenaga yang tersisa, Ulysses memborbardir pengikutnya yang masih hidup. Karena jumlahnya yang cukup banyak, mereka bertiga melarikan diri dan menuju ke suatu tempat untuk mengobati luka Ulysses. Namun sayangnya Ulysses harus meninggoy karena kehabisan darah. Ed kemudian menyuruh Valeria bertanya kepada si pemilik rumah, kira-kira berapa jauh lagi lokasi perbatasan menuju Amerika. Bapak itu menjawab, lokasi perbatasan masih 2 km lagi menuju utara. Dan itu pun kalian harus berenang melewati Rio Grande. Para pengikut Sentilen itu pun telah sampai di sana. Ed bersama Valeria mati-matian menghadapi mereka. Berkat persediaan senjata yang Ed bawa, dia dan Valeria berhasil menumbangkan mereka semua. Di akhir film dijelaskan bahwa beberapa kilogram narkoboy ditemukan di dalam kontainer bersama rambut manusia, dan lebih dari 50 korban yang digali dari kuburan massal di lahan peternakan. Sementara melintasi Rio Grande, Ed Valeria ditangkap dan diinterogasi oleh polisi Amerika Serikat, dan juga diketahui bahwa beberapa anggota sekte yang lainnya masih berkeliaran. Nah guys, film ini secara garis besar terinspirasi dari seseorang yang bernama Adolfo Constanzo, yaitu pemimpin sekte dan juga pembunuh berantai. Dia percaya bahwa sihir hitam dan mantra ajaib
dapat membuat bisnis penyelundupan narkoba berhasil melewati perbatasan dengan tumbal manusia. Lahir di Miami 1 November 1962, Adolfo adalah putra seorang janda imigran Kuba. Dilahirkan ketika ibunya berusia 15 tahun. Saat dia masih bayi, ibunya pindah ke Puerto Rico dan menikah dengan suami keduanya di sana. Di Puerto Rico, Adolfo dibaptis sebagai seorang Katolik dan melayani gereja sebagai putra altar. Pada saat usia 10 tahun, keluarga Adolfo pindah kembali ke Miami dan ayah tirinya meninggal setahun kemudian, meninggalkan Adolfo dan ibunya yang kaya secara finansial. Meskipun Adolfo beragama Katolik, dia menemani ibunya dalam perjalanan ke Haiti untuk belajar tentang voodoo. Adolfo besar di Miami. Dia dikenal sebagai penyihir lokal dan praktisi agama dari Afrika Tengah yang bernama Palo Mayombe yang memakai tumbal hewan. Para tetangganya mulai memperhatikan sesuatu yang aneh tentang ibu dan putranya itu. Ada beberapa orang yang mengatakan ibunya adalah penyihir, dan jika ada yang membuat mereka marah, esok paginya akan menemukan kambing atau ayam tanpa kepala di depan rumah mereka sebagai bentuk ancaman. Ibunya kemudian ditangkap karena menyembunyikan 27 hewan di apartemen kecilnya, di mana lantainya berlumuran darah dan kotoran. Adolfo yang memiliki paras tampan, dia sempat bekerja sebagai model sebelum dia pindah ke Mexico City pada tahun 1984. Di sana dia mulai menawarkan pembersihan spiritual dan mantra sihir kepada para elit kota, termasuk selebriti dan juga politisi. Tidak terkecuali gembong narkoboy juga memakai jasanya untuk perlindungan mistik. Ketika dia memutuskan untuk pindah ke Mexico City, dia bertemu dengan calon pendeta wanita bernama Sarah Aldrete yang dikenal sebagai siswa yang rajin. Adolfo dan para pengikutnya akhirnya mendirikan sekte di Rancho Santa Elena. Menurutnya, semakin besar tumbal, maka semakin besar kekuatan yang diberikan. Tentu saja semua itu ada biayanya. Ada 31 pelanggan tetap yang mampu merogoh kocek hingga $4.500 untuk sekali upacara. Sesuai dengan ajaran gurunya, Adolfo bekerja keras untuk memikat gembong narkoboy kaya, meminta mereka menjadwalkan pengiriman dan pertemuan berdasarkan prediksinya. Untuk harga tertentu, dia menawarkan sihir yang akan membuat para pengedar dan para pembunuh bayaran tidak bisa terlihat oleh polisi, dan juga kebal anti peluru. Pelanggannya sangat percaya kepadanya. Nah, mulai dari sinilah dia melakukan aksi gilanya, yang awalnya memakai tumbal hewan, kemudian potongan tubuh orang yang sudah meninggoy dengan cara menggali kuburan mereka, sampai akhirnya upgrade ke orang yang masih hidup untuk dijadikan tumbal. Itulah yang namanya bisikan iblis, gak akan pernah puas dengan apa yang kita lakukan. Ya logika aja sih, kalau emang benar-benar dia sakti, dia nggak akan membuka praktek dan pasti akan kebal dengan peluru. Tapi nyatanya kan dia meninggoy aja tertembak. Oke lah, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.